manusia memang selalu membanggakan masa lalu sebagai yang lebih baik daripada saat ini. Tapi benarkah yang dulu selalu lebih baik? Mari simak perbedaan anak SD zaman sekarang dan anak SD zaman dahulu ini berhadapan dengan pemerintah. Anak SD zaman sekarang bertanya gini, "Pak Presiden, minta tas dong." Presiden sekarang jawab, "Panggil sespri saya, suruh beli peralatan sekolah buat mereka dan SD-SD di daerah mereka. Suruh tentara yang bawa ke sana pakai motor cross biar cepat nyampenya." Anak SD katakan, "Yeay, terima kasih Pak Presiden." Bagaimana dengan anak SD zaman dulu? Begitu. Anak SD zaman dulu bilang kepada pemerintah, "Pak Presiden, minta tas." Presiden dulu jawab, "Siapa yang nyuruh kamu ngomong gitu? Hei, siapa?" Anak SD zaman dulu hening, agak gemetaran sedikit. Hanya satu anak yang lagi mojok di belakang mengatakan, "Mengheningkan cipta, dimulai." Memang betapa beratnya melupakan masa lalu, baik yang menggembirakan dan terlebih yang menyakitkan. Ini keanehan manusia. Kebanyakan orang suka menyimpan pengalaman traumatis masa lalu. Seolah kebencian dan dendam-dendam ini menjadi hartanya yang paling berharga. Si kakek tadi justru membanggakan kelemahannya yang sejak dahulu hingga saat ini ya sama saja nggak sanggup mengangkat batu. Dan memang tidak sedikit orang berpendapat dengan bangga pula bahwa masa lalu selalu lebih baik. Masa sekarang selalu kurang, salah, tidak ideal. Tapi rantai pemikiran ini berlanjut lagi ketika orang masa sekarang nanti sudah menjadi masa lalu di masa depan. Yang pahit sekarang ini seolah selalu lebih manis daripada kemanisan nyata pada saatnya kelak ketika pembandingan masa terjadi lagi. Ini sebenarnya adalah kebohongan yang sangat dinikmati, tetapi membuat orang tidak persis hidup pada momen saat ini. Yesus Kristus Tuhan kita datang ke dunia bukan membawa masa lalu. Dia datang ke dunia membawa masa keselamatan yang selalu ada di luar waktu yang kita kenal dengan istilah kairos, bukan kronos. Kairos itu adalah saat keselamatan. Saat keselamatan ini berciri kekinian, kesekarangan, saat dan momen ini. Sebuah kekinian yang terus berlangsung. Dan untuk mengalami saat kekinian keselamatan yang berjalan ini, Yesus menempuh jalan salib, kematian, tapi kemudian dibangkitkan lagi. Sepanjang karya keselamatan yang dia lakukan dari Allah, dia sama sekali tidak mengagung-agungkannya kemuliaannya ketika berada bersama Bapa. Yesus selalu real, tidak mengagung-agungkan apapun. Real sebagai manusia penuh. Dan sekarang, momen saat ini, kebangkitan Yesus adalah sama sekali baru. Tidak ada bandingan lagi dengan yang sudah berlalu. Dan oleh karena kebaruan luar biasa ini, murid sama sekali tidak lagi mengenali Yesus yang sebenarnya. Dalam diri Yesus tidak ada pembandingan yang sekarang dan dahulu. Yesus berkata, kita katakan dalam bahasa Inggris, I am that am, dalam Yohanes 8 ayat 20. Perkataan ini persis sama dengan perkataan Allah kepada Musa dalam kitab Keluaran 3 ayat 14. Ketika Musa menanyakan, siapa namamu Allah, kalau nanti orang Israel bertanya kepada saya. Yesus hadir dalam bentuk present, bukan past tense, bukan pula future tense. Peristiwa salib mengajari kita untuk meninggalkan masa lalu dan fokus pada saat ini. Rasul Paulus pun menegaskannya demikian.
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, katanya kepada umat di Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa berbangga dengan semua capaian yang telah kita raih selama hidup, sukses dalam banyak hal, nama yang harum dan sebagainya. Tetapi sukses ini tidak jarang membuat kita sombong dan lupa darah. Gaya hidup semakin hebat seiring jabatan yang diduduki, dan tingkat ekonomis yang semakin terkatrol mengizinkan kita menikmati hal-hal mewah, sementara lupa kacang akan kulitnya dan kurang peduli akan orang-orang yang berkekurangan. Khusus kepada para religius, para Fransiskus mengingatkan agar kembali kepada karisma pendiri yang tentunya adalah menghayati secara radikal ketiga nasihat Injili, yakni kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Gaya hidup yang sudah jauh dari spiritualitas pendiri ordo dan kongregasi mendorong Paus untuk mendesak kita kaum religius dan imam meninggalkan zona nyaman. Sepertinya seruan untuk hidup sederhana ini kurang menyentuh hati orang yang sangat mapan dengan tingkat kesuksesan ekonomisnya. Orang yang sudah mapan adalah orang yang paling sulit digeser dari kebiasaannya. Apalagi mungkin dia seperti cerita ini. Seorang pemuda masuk ke sebuah toko hewan, melihat kandang kelinci dan bertanya berapa harga kelinci abu-abu itu. Dan pemilik toko menjawab, 2 juta rupiah. Oh, sang pemuda heran. Dan pemilik toko menjelaskan bahwa sang kelinci mampu mengoperasikan komputer, mengemail, dan lain-lain. Oh, kata sang pemuda manggut-manggut, lalu melihat kelinci berwarna hitam. Dan pemilik toko menjelaskan, oh itu harganya 7 juta rupiah. Karena ia mahir dalam hal intelijensi artifisial dan memodifikasi operating system. Makin mahal. Kalau yang putih berapa, Pak? Oh, itu harganya 10 juta rupiah. Tapi ingat, saya tidak tahu kemampuannya. Tak mampu apa-apa kok 10 juta, Pak. Pemilik toko berbisik pelan. Hei, semua kelinci lain memanggilnya bos. Para bos memang sangat susah meninggalkan kenikmatannya. Tapi COVID-19 memaksanya untuk melepaskannya.